Hai, apa kabar? Semoga sehat selalu. Ini lanjutan dari pembahasan filsafat hukum, salah satu buku yang ditulis oleh eh, Pak Pak atau Bu ya, Kamarusdiana MH dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. By the way, tadi udah disampaikan beberapa pendahuluan ya. Beberapa pendahuluan dari latar belakang, pengertian, kedudukan filsafat hukum dalam konstelasi ilmu dan bla 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 bla. Saya akan menuju ke bagian B ya, pengertian. Ini masih latar belakang mungkin ya. Kita lihat bab 1 ya, pendahuluan. Latar belakangnya disambung dikit mungkin ya. Konsep hukum mungkin dapat dikatakan mempunyai pengertian yang ambigu sehingga dapat menimbulkan kekeliruan pengertian baik secara intelektual maupun secara moral. Dapat dikatakan ada dua macam hukum, yaitu hukum yang deskriptif dan hukum yang preskriptif. Hukum yang deskriptif descriptive laws adalah hukum yang menunjukkan sesuatu itu dapat terjadi, misalnya hukum gravitasi, hukum Archimedes, atau hukum yang berhubungan dengan ilmu-ilmu ramalan. Di samping itu dapat pula terpikirkan oleh kita mengenai hukum yang telah ditentukan atau hukum yang memberi petunjuk, prescriptive law, misalnya hukum yang diatur oleh otoritas yang mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dikerjakan. Hukum inilah yang merupakan bahan penelitian filsafat hukum, sedangkan hukum yang deskriptif menjadi objek penelitian ilmu pengetahuan. Dalam konteks umum, kesalehan banyak dikaitkan dengan ketaatan kepada ketentuan hukum. Namun, kesalehan yang bertumpu kepada kesadaran hukum akan banyak berurusan dengan tingkah laku manusia dan hanya secara parsial saja berurusan dengan hal batiniah. Dengan kata lain, orientasi hukum lebih erat mengarah pada dimensi eksoteris dengan kemungkinan mengabaikan dimensi esoteris. Divergensi antara kedua orientasi keagamaan yang lahiri eksoteris dan batini esoteris memunculkan cabang ilmu yang berbeda, yaitu syariah hukum dan tariqah tasawuf. Oke, ini menarik, ada beberapa kosakata yang sebenarnya udah dari beberapa pekan yang lalu tertarik untuk dikulik, untuk dikupas ya, satu demi satu. Salah satunya tariqah tasawuf. Mungkin udah lama ya ingin menelusuri, tapi ya udah, lanjut lagi ke bagian B. Ini pengertian, manfaat mempelajari dan kedudukan filsafat hukum dalam konstelasi ilmu. 1. Pengertian filsafat hukum. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Philo atau philein berarti cinta, sophia berarti kebijaksanaan. Gabungan kedua kata bermakna cinta kebijaksanaan. Ini kayaknya dari Wikipedia ya. Karena kemarin udah gue baca sih beberapa kalimat tentang filsafat. Filosofos adalah pencinta kebijaksanaan, dalam bahasa Arab disebut failusuf. Kemudian ditransfer ke dalam bahasa Indonesia, failusuf atau filusuf. Selain itu, dalam bahasa Arab dikenal kata hikmah yang hampir sama dengan kata kebijaksanaan. Kata hikmah atau hakim dalam bahasa Arab dipakai dalam pengertian falsafah dan failusuf. Tetapi harus dilihat dalam konteks apa kata hikmah dan hakim itu digunakan, karena tidak semua kata hikmah
dan hakim itu digunakan. Hal itu menunjukkan bahwa kata hikmah atau hakim dapat diartikan falsafah atau filosof. H.M. Rasidi 1998 page 104 ya. Filsafat adalah upaya untuk mempelajari dan mengungkapkan penggambaran manusia di dunia menuju akhirat secara mendasar. Objeknya adalah material dan formal. Objek materi sering disebut segala sesuatu yang ada, bahkan yang mungkin ada. Hal ini berarti mempelajari apa saja yang menjadi isi dalam semesta, mulai dari benda mati, tumbuhan, hewan, manusia, dan sang pencipta. Selanjutnya, objek ini disebut realita atau kenyataan. Dari objek dimaksud filsafat ingin mempelajari baik secara fragmental, menurut bagian dan jenisnya, maupun secara integral, menurut keterkaitan antara bagian-bagian dan jenis-jenis itu di dalam suatu keutuhan secara keseluruhan. Hal ini disebut objek formal. Ini berdasarkan statednya Zainuddin Ali 2008 page kedua ya. Sedangkan secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat. Filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Menurut Utrecht, filsafat hukum memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti apa hukum itu sebenarnya, apa sebabnya kita mentaati hukum, apakah keadilan yang menjadi ukuran baik dan buruk hukum itu. Inilah pertanyaan yang sebetulnya juga dijawab oleh ilmu hukum. Akan tetapi bagi orang banyak, jawaban ilmu hukum tidak memuaskan. Ilmu hukum sebagai ilmu empiris hanya melihat hukum tidak memuaskan. Ilmu hukum sebagai ilmu empiris hanya melihat hukum sebagai gejala saja, yaitu menerima hukum sebagai Gegebenheit belaka. Filsafat hukum hendak melihat hukum sebagai kaidah dalam arti ethics oordeel. Mr. Sotika mengartikan filsafat hukum dengan mencari hakikat dari hukum. Dia ingin mengetahui apa yang ada di belakang hukum, mencari apa yang tersembunyi di dalam hukum. Dia menyelidiki kaidah-kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai. Dia memberi penjelasan mengenai nilai, postulat, dasar-dasar hukum sampai pada dasar-dasarnya. Ia berusaha untuk mencapai akar-akar dari hukum. Utrecht 1966 page ke-7.